Lanjut. Marud, marud. Marud sampo guys. Ingin gode blag. Bab 686 sampai bab 690. Kata-kata Lin Dong bagaikan petir. Ye Qingwu, yang berdiri di belakangnya, tidak hanya tertegun dan tidak bisa berpikir. Bahkan Kaisar Agung Xiayun yang sedang duduk di sana tercengang oleh Lin Dong. Sudah berapa tahun sejak tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti ini kepada saya. Siapakah Xiayun Juan, Kaisar Kekaisaran Galaksi? Ia juga diakui sebagai orang terkuat di galaksi Bima Sakti. Sekarang dia sebenarnya dipanggil dengan nama Lin Dong oleh seorang anak muda, dan ditanya apakah dia memiliki kemampuan untuk mempertahankan pihak lain. Ini hanyalah hal yang paling konyol di dunia, meskipun Lin Dong tampil bagus. Namun dibandingkan dengan Kaisar Agung Xiayun Juan, apa perbedaan antara dia dan seekor semut? Xiayun Juan merasa dia bisa membunuh Lin Dong hanya dengan satu jari. Dia sangat penasaran, dari mana Lin Dong mendapat keberanian. Saya tidak menghormatinya sejak awal, adakah yang bisa diandalkan atau benarkah orang bodoh tidak kenal takut? Pikirkan ini, Xiayun Juan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Memangnya kenapa kalau Lin Dong punya seseorang yang bisa diandalkan? Di galaksi Bima Sakti, orang lain selalu takut pada diri mereka sendiri. Kapan saya pernah takut pada orang lain? Anak muda yang menakutkan, Lin Dong, tahukah kamu bahwa kamu harus membayar harga untuk mengucapkan kata-kata ini? Tanyakan kepada para tetua di keluargamu apakah mereka berani memanggilku Xiayun Juan dengan namaku dan mengatakan hal ini kepadaku. Xiayun Juan meskipun dia berbicara dengan sangat tenang, tapi berdiri di belakang Lin Dong, Ye Qingwu bisa merasakan kemarahannya. Dia dengan lembut menarik pakaian Lin Dong, mencoba membujuknya untuk mengakui kesalahannya pada kaisar terlebih dahulu. Temukan putri ke-19 untuk menjadi perantara untuk menengahi. Jika tidak, mungkin akan sangat sulit untuk mengakhirinya hari ini. Berapa banyak orang di seluruh galaksi yang mampu menanggung murka Kaisar Agung? Xiayun Juan adalah orang paling berkuasa di galaksi Bima Sakti. Dia telah berdiri di puncak piramida galaksi-galaksi selama bertahun-tahun, dan sekarang seorang pemuda menudingnya dan memarahinya karena sudah tua. Jika dia memiliki temperamen yang buruk, dia pasti sudah lama menamparkan Lin Dong sampai mati. Sebagai seorang kaisar, Xiayun Juan relatif terkendali. Tapi tidak peduli seberapa terkendalinya dia, Xiayun Juan akan tetap memberi Lin Dong pelajaran mendalam dan mengajarinya bagaimana berperilaku. Kamu tidak perlu bertanya pada orang yang lebih tua, Xiayun Juan, tidak peduli tindakan apa yang kamu lakukan. Aku, Lin Dong, akan mengambil alih, hanya untuk ingin melihat apakah kamu, Kaisar Agung Kekaisaran Galaksi dan orang terkuat di galaksi, apakah sia-sia atau apakah kamu layak atas reputasimu. Saat Lin Dong selesai berbicara, kotak pedang kayu yang diletakkan di sebelahnya terbuka, dan pedang panjang berwarna merah terbang secara otomatis dan mendarat di depan Lin Dong, yang mengulurkan tangan dan meraihnya. Memegang pedang pemecah kejahatan di tangannya, seluruh temperamen Lin Dong berubah, dan dia merasa agak tajam. Xiayun Juan hanya menatap Lin Dong dengan tenang. Dia akan tertawa terbahak-bahak, kapan seorang pemuda yang sedang tumbuh berani menantang otoritas Kaisar Agungnya. Tapi, Xiayun Juan memperhatikan dengan cermat pedang di tangan Lin Dong. Ada yang aneh dengan pedang ini. Dia justru merasa terancam oleh pedang ini. Sayangnya Xiayun Juan tidak menggunakan pedang. Jika tidak, dengan bantuan pedang ini, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat lagi. Saat itu Li Tian tidak lagi menjadi ancaman. Lin Dong, aku tidak tahu mengapa kamu memiliki kepercayaan diri untuk bertarung denganku, tapi pedangmu agak menarik. Tapi pedang ini saja tidak cukup, itu tidak bisa menutupi kesenjangan di antara kita.
Berdiri dari tempat dudukmu, bersiap untuk memberi pelajaran pada Lindong. Meskipun Xia Jiuyu menyuruhnya untuk tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Tapi itu hanya untuk berurusan dengan anak laki-laki yang sedang tumbuh. Mungkinkah dia masih diizinkan menggunakan seluruh kekuatannya? Benarkah? Kamu tidak perlu mengatakan apakah itu bisa diperbaiki. Kamu harus menyelesaikannya sebelum kamu mengetahuinya. Nada suara Lindong mulai menjadi sedikit bersemangat. Sejak dia menerobos ke alam keabadian setengah langkah, dia sudah lama ingin menemukan orang kuat dengan level yang sama untuk menguji batas kemampuannya. Sangat disayangkan bahwa di permukaan Bima Sakti, hanya Xia Yunchuan yang berada di alam keabadian setengah langkah. Tidak dapat menemukannya meskipun saya mencarinya. Sekarang saya akhirnya memiliki kesempatan. Bertarunglah dengan baik dengan Xia Yunchuan dan temukan kekurangan Anda sendiri. Tepat ketika Xia Yunchuan hendak memberi Lindong pelajaran untuk orang yang lebih tua. Berderit, pintu halaman dibuka, putri ke-19 Xia Mu masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat ayahnya dan Lindong berdiri berhadapan. Lindong juga memegang pedang merah di tangannya. Ayah, mengapa kamu ada di sini? Tuan Lin, mengapa kamu memegang pedang? Apa yang kamu lakukan? Xia Mu bertanya dengan ragu. Mendengar suara Xia Mu, Xia Yunchuan langsung tertawa dan berkata, Xiao Jiu ada di sini. Haha, Lindong berkata bahwa aku adalah idolanya dan sudah lama mengagumiku. Dia ingin aku memberinya bimbingan. Xia Mu, kedatangan itu juga langsung menenangkan saraf tegang Ye Qingwu. Aku menghela nafas lega. Saya akhirnya melarikan diri malam ini. Tapi itu menyinggung perasaan Kaisar. Bagaimana Anda akan menghabiskan hari-hari Anda di masa depan? Begitukah? Xia Mu menatap Lindong. Lindong sangat meremehkan kata-kata Xia Yunchuan. Siapa yang mengagumimu? Jika Xia Mu tidak datang tiba-tiba dan terjadi perkelahian, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Dan ketika dia menerobos ke alam abadi yang sejati, dia masih belum tahu siapa yang dia kagumi dan siapa yang dia kagumi. Namun, keluhan tetaplah keluhan, dan Lindong tetap menjawab, ya, putri, saya hanya mencoba meminta Paman Xia memberi saya nasihat. Anda sudah tiba bahkan sebelum acara dimulai. Seolah-olah saya tidak melakukannya. Itu ada. Saya hanya datang dan melihatnya, kata Xia Mu. Lupakan saja. Ayo kita bicarakan lain kali. Aku baru ingat ada sesuatu yang harus aku tangani. Xiao Jiu, kalian bicara dulu, dan aku akan memberi Lindong beberapa petunjuk ketika aku punya waktu. Sangat serius. Lindong mengangkat bahu acuh tak acuh. Dia secara alami bisa memahami apa yang dimaksud Xia Yunchuan dengan memberi nasihat. Tapi apa yang dia takutkan? Bagaimana dengan Kaisar? Tidak hanya dia setengah langkah ke alam abadi, dia juga memiliki pedang pemecah kejahatan yang dapat membunuh segala sesuatu di alam semesta. Paman Xia, berjalanlah perlahan, aku menunggu saranmu. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Xia Yunchuan melirik Lindong dan menghilang diam-diam ke halaman. Baik Xia Mu maupun Ye Qingwu tidak melihat dengan jelas bagaimana Xia Yunchuan pergi. Hanya Lindong, yang juga berada di alam keabadian setengah langkah, yang bisa melihatnya dengan jelas. Xia Yunchuan pergi, Lindong juga memasukkan pedang pemecah kejahatan ke dalam kotak pedang kayu dan berkata, Putri, silakan duduk. Xia Mu datang dan duduk di tempat Xia Yunchuan duduk tadi. Saudari Wu, ada apa denganmu? Xia Mu memandang Ye Qingwu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lindong menoleh dan melihat, hanya untuk menemukan bahwa Ye Qingwu sudah setengah basah. Gaun sutra menempel di tubuhnya, menampilkan sosok yang sangat mempesona. Brengsek. Mata Lindong membelalak. Orang yang menunggang kuda ini adalah godaan basah. Dia segera berbalik untuk mencegah dirinya membaca lagi. Jika tidak,
mungkin akan sulit untuk tidur malam ini. Sejak meninggalkan bumi, Lindong tidak pernah memikirkan aspek itu. Sekarang Ye Qingwu ada di sini sebentar, itu membuatnya merasa sedikit kewalahan. Pada saat yang sama, saya sedikit terdiam. Apakah itu berlebihan? Setelah beberapa saat, pakaian Ye Qingwu basah oleh keringat. Ye Qingwu juga memperhatikan kesulitannya, dan sangat tidak nyaman jika pakaiannya menempel di tubuhnya. Dia buru-buru masuk ke dalam rumah dan menjawab sambil berjalan, "Tidak apa-apa, Yang Mulia, saya terlalu kepanasan, pakaian saya basah semua, kalian bicara dulu, dan saya akan mandi dan berganti pakaian." Panas sekali, Xiaomu memandang dirinya sendiri. Panasnya malam di Emperor Star Pass, tapi dia tidak menyelidikinya. Kalau begitu silakan, Saudari Wu, Tuan Lin dan saya sedang mengobrol dan menunggu Anda. Ye Qingwu buru-buru kembali ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian. Lindong kembali ke tempat duduknya dan bertanya, "Putri, apa yang Anda inginkan dari saya?" "Tidak apa-apa, saya terlalu bosan. Saya datang ke sini untuk mengobrol dengan Anda, Tuan Lin, karena kita berteman. Bisakah Anda tolong berhenti memanggilku Putri? Ini terlalu canggung. Panggil saja aku Xiaomu atau Mumu." "Kalau begitu aku akan memanggilmu Nona Xiaomu." Lindong berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah." Xiaomu setuju. Dia tidak berharap bisa menyelesaikannya dengan benar dalam satu langkah. "Selama Anda mengambil langkah pertama, Anda bisa mengubahnya secara perlahan nanti." Tuan Lin pergi menjelajah. "Lagi selama ini, saya sangat ingin mengikuti Tuan Lin melihat dunia luar. Tapi sayangnya ayah dan ibu saya tidak mengizinkan saya." Nona Xiaomu, Kaisar dan Permaisuri juga punya rencana mereka sendiri. Sisa-sisa dinasti surgawi sedang mengamuk akhir-akhir ini. Mungkin tidak aman dimanapun kecuali Kaisar Bintang setelah aman. "Kalau begitu aku bisa mengikuti Lin, Tuan Muda. Apakah kamu ingin pergi bertualang bersama?" Xiaomu bertanya penuh harap. "Saya kira tidak. Tempat yang saya kunjungi terlalu berbahaya dan tidak cocok untuk Anda datangi, dan Kaisar serta Permaisuri tidak akan setuju." "Lalu mengapa Suster Wu bisa pergi bersamamu, tapi aku tidak bisa?" "Status King Wu berbeda dengan statusmu. Jika ada yang tidak beres denganmu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada Kaisar dan Permaisuri?" "Kalau begitu, Ayah dan Ibu, bisakah kamu membawaku bersamamu?" "Ya," jawab Lindong. "Benarkah?" Xiaomu bertanya dengan heran. "Ya, sungguh, jika Kaisar dan Permaisuri setuju saat itu, aku bisa mengajakmu berpetualang bersama." Xiaomu dengan senang hati mengulurkan telapak tangan kanannya dan berkata, "Bagus, kita punya kesepakatan." "Setuju, tentu." Lindong juga mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Xiaomu. Alasan kenapa dia setuju dengan Xiaomu itu karena Lindong sudah mengetahui hasilnya. Hanya karena dia baru saja berkonflik dengan Xia Yunchuan, dia hampir mulai berkelahi. Sangat mustahil bagi Xiaomu untuk meyakinkan Xia Yunchuan. Itu sebabnya Lindong berani menyetujui permintaan pihak lain tanpa ragu-ragu. Ia tidak hanya dapat menangani Xiaomu, tetapi juga memblokir rute pelariannya. Mengapa tidak? Bagaimanapun, jika Xia Yunchuan tidak membiarkannya pergi di masa depan, itu bukan urusannya. Keduanya tidak mengobrol lama. Ye Qingwu mengganti pakaiannya dan keluar. Lindong melirik Ye Qingwu tanpa sadar, dia selalu memakai pakaian longgar. Lindong tidak menyangka Ye Qingwu memiliki sosok sebaik itu, dia mungkin sebaik Huang Fu Xiu. Ye Qingwu duduk dan bergabung dengan kam obrolan. Kedua wanita itu sedang mengobrol dengan penuh semangat. Xiaomu terus bertanya di mana mereka berada akhir-akhir ini. Ye Qingwu memilih beberapa cerita menarik dan menceritakannya kepada Xiaomu. Xiaomu merasa iri.
Dia sangat berharap ayahnya segera menangani sisa-sisa dinasti surgawi, dan kemudian setuju untuk mengikuti Lindong ke setiap sudut galaksi. Xia Yunchuan kembali ke istana. Kaisar dan Permaisuri Liunian maju ke depan. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu yakin? Liunian bertanya. Pada dasarnya sudah dipastikan bahwa Lindong tidak mungkin seseorang yang dikirim oleh sisa-sisa kerajaan surgawi. Xia Yunchuan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Kemudian dia memberitahu Liu Ninggian kisah umum tentang masalah tersebut. Kamu bilang Lindong hampir bertengkar denganmu? Liu Nianyan bertanya dengan heran sambil menatap mata indahnya. Yah, jika Xiao Jiu tidak tiba-tiba menerobos masuk, aku akan mengajari anak itu bagaimana berperilaku dan memberitahu dia bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dia katakan. Xia Yunchuan berkata dengan marah. Hei, beraninya dia. Tidak menginginkan nyawanya. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Lagi pula dia tidak bisa memahaminya. Lindong, seorang pemuda, sebenarnya berani menantang suaminya. Tak seorang pun di seluruh galaksi berani melakukan ini. Siapa yang memberinya keberanian? Apakah pemuda ini tidak mempunyai rasa takut sama sekali? Pasti ada yang salah dengan pikiran anak ini. Tidak. Mumu tidak lagi diizinkan untuk melakukan kontak dengannya. Aku juga sangat penasaran. Lindong punya banyak rahasia, sayang sekali kami tidak bisa menggalinya. Karena kamu belum melakukan apa-apa, bagaimana kamu bisa yakin bahwa Lindong bukan manusia dikirim oleh sisa-sisa dinasti surgawi? Perpaduan sempurna dari klan Jiao berkepala 9. Gen dapat disembunyikan selama kekuatan klan ini tidak digunakan. Kepala klan Jiao, kecurigaan bahwa dia adalah sisa dari dinasti surgawi tidak dapat dikesampingkan. Lindong dapat menyerahkan keluarga Lou kepada kekaisaran dan mengungkap keluarga Lou, yang telah disusupi secara mendalam oleh sisa-sisa dinasti surgawi. Hal ini pada dasarnya dapat menghilangkan kecurigaan Lindong, karena keluarga Lou adalah keluarga yang dapat berintegrasi dengan sempurna. Naga berkepala 9. Hanya ada sedikit orang dengan genetika yang tersisa di dinasti, dan status mereka sangat tinggi, setara dengan keluarga kerajaan. Jika ini semua adalah jebakan Litian, harganya akan terlalu tinggi. Dan saya juga menemukannya alasan yang lebih penting. Apa alasannya? Liu Ning bertanya dengan rasa ingin tahu. Pedang di tangan Lindong, kata Xia Yunchuan. Pedang apa? Pedang yang bisa membuatku merasa terancam. Dan pedang ini mengandung kebenaran yang kuat dari langit dan... Kamu bilang Lindong punya pedang yang bisa membuatmu merasa terancam? Apakah ini musuh semua roh jahat? Saya tidak tahu dari mana Lindong dapatkan pedang ini. Tapi tidak ada keraguan bahwa itu adalah senjata ajaib. Dia mungkin mengandalkan kekuatan pedang ini untuk mengalahkan banyak lawan yang kuat. Jadi dia merasa bahwa dia konyol sekali bisa bersaing dengan kaisar hebat seperti saya. Xia Yunchuan berkata sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa kuat pedang itu tetap tidak lebih dari benda mati. Dan benda luar selalu merupakan benda luar. Hanya kekuatan diri sendiri yang mendasar. Lindong pasti salah jalan. Jamuan makan malam, saya akan meluangkan waktu untuk memberi pelajaran kepada anak ini dan memberitahu dia bahwa bahkan senjata ajaib hanya bisa menjadi tambahan. Ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak ada yang bisa menutupi kesenjangan tersebut anak kecil untuk mengenali sifat aslinya. Karena Lindong sepertinya bukan sisa dari dinasti langit, aku merasa lebih nyaman, tapi aku tetap harus memperhatikan Mumu, kata Liu Ninggian. Itu wajar. Bagaimana mungkin aku, Putri Xia Yunchuan, diculik oleh orang lain? Terlebih lagi, bajingan Lindong ini sebenarnya berani memanggilku dengan namaku, dan bahkan berani mengatakan bahwa aku mengandalkan usia tuaku untuk menjual masa tuaku. Ini sangat berani dan membuatku marah. Memikirkan apa yang dikatakan Lindong tadi, bahkan sekarang pun aku masih belum bisa tenang.
Sederhananya, Lindong tidak kenal takut. Terus terang, dia adalah orang bodoh yang tidak tahu bagaimana menilai situasi. Kamu masih sangat muda dan sembrono hingga berani menantang Kaisar Kekaisaran Galaksi. Tepi Galaksi Bima Sakti, Bintang Kejora. Brengsek, apa yang kamu lakukan dengan kudamu? Bidak catur penting dari keluarga Lou sebenarnya telah disingkirkan oleh Kekaisaran. Li Tian, pemimpin dinasti surgawi, menunjuk ke beberapa pria berjubah hitam dan dikutuk. Dia tidak menyangka keluarga Lou akan dilenyapkan oleh Kekaisaran. Anda harus tahu bahwa rencana keluarga Lou selanjutnya di Tiongkok sangatlah penting. Sebagian besar dari banyak kekuatan yang berhubungan dengan dinasti surgawi tetap netral. Meski tidak setuju dengan Tiongkok, ia juga mengatakan akan mengambil pilihan berdasarkan situasi. Hanya ada dua kekuatan besar yang telah sepenuhnya beralih ke kerajaan surgawi, dan keluarga Lou adalah salah satunya. Pada perjamuan kenegaraan, dinasti surgawi bersatu dengan orang-orang kuat dari klan Jiao berkepala 9 dan memusnahkan dua alam abadi setengah langkah keluarga Xia dalam satu gerakan. Menampilkan kekuatan dahsyat dari dinasti surgawi. Kemudian kedua kekuatan besar ini memimpin dengan mengumumkan secara terbuka penyerahan mereka kepada kerajaan surgawi. Jika seseorang memimpin, hal berikutnya akan lebih mudah ditangani. Sekalipun ada kekuatan yang mau berkompromi, kebanyakan dari mereka akan mengikuti arahan kerajaan surgawi. Setidaknya hal itu tidak akan menyebabkan Tiongkok menjadi sasaran semua kekuatan. Selama separuh kekuatan bisa dimenangkan pada hari perjamuan kenegaraan, sisanya bisa datang perlahan. Tidak lama lagi dinasti Tiongkok dapat benar-benar mengendalikan Bima Sakti. Ini adalah situasi terbaik, dan ini tidak akan membuat para penegak hukum alam semesta waspada. Area yang mereka patroli terlalu luas. Dia hanyalah bintang 3. Selama tidak ada perang skala besar, penegak hukum alam semesta tidak akan memperhatikannya. Tapi sekarang keluarga Lou sudah tiada. Jika hanya satu kekuatan yang memimpin, pengaruhnya akan sangat berkurang. Bagaimana Li Tian tidak marah atau marah? Maaf, Tuhan, kami tidak menyangka Tuan Muda ketiga Lou akan terungkap. Setelah membantunya mengendalikan keluarga Lou, kami memperingatkan dia dan memintanya untuk tetap bersikap rendah hati, bersembunyi, dan menunggu perintah Tuhan. Tetapi dia tidak mendengarkan. Saya ingin mempublikasikannya dan membalas rasa malu saya. Tetapi saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tuan Muda ketiga Lou ini, dia dapat dengan sempurna mengintegrasikan gen naga berkepala 9. Dia awalnya sangat menjanjikan. Tapi dia tidak menyangka otaknya akan begitu sulit digunakan, tidak ada kota sama sekali. Berapa tahun yang kita bertahan sampai hari ini, itu mengganggu rencana awal kami, berkata dengan marah. Tuan Negara, bahkan tanpa keluarga Lou, dengan bantuan klan Jiao berkepala 9, kita dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Xia dan mendapatkan kembali semua milik kita. Kalau saja bisa sesederhana itu, saya masih perlu meminta Anda untuk menyusup ke kekuatan ini. Bukankah akan berakhir jika kita langsung memimpin orang untuk menghancurkan keluarga Xia? Tidak akan mudah bagi kita untuk mengendalikan seluruh galaksi. Klan Jiao berkepala 9 tidak berani melangkah terlalu jauh. Jika orang-orang menakutkan itu disiagakan, semua orang akan mati. Bahkan klan Jiao berkepala 9 pun takut akan hal itu. Kamu tidak berada pada level yang cukup untuk memahami beberapa hal. Jadi lakukan saja sesukamu, tidak peduli apa. Kita telah mencapai titik ini 3 hari. Kita harus mengumpulkan seluruh kekuatan kita dan pergi ke Emperor Star untuk mengambil kembali segala sesuatu yang pernah menjadi milik kekaisaran kita. Patuh, jawab pria berjubah hitam. Raja tidak mengatakan siapa orang-orang menakutkan itu. Mereka tidak berani terus bertanya. Namun, kepercayaan awal akan kemenangan sedikit terguncang karena hal ini. Waktu berlalu hari demi hari.
Sejak Xia Yunchuan mencari Lindong pada malam pertama, dia tidak pernah muncul lagi. Lindong awalnya mengira Xia Yunchuan akan datang malam berikutnya. Alhasil, saya bersiap selama 3 malam berturut-turut, tapi tetap tidak menunggu. Saya awalnya ingin bertarung dengan Kaisar Agung Xia Yunchuan untuk menguji batas kekuatan saya dan mengetahui kekurangan saya. Sekarang sepertinya tidak ada peluang. Lindong juga berpikir untuk meninggalkan Kaisar Bintang secara langsung. Tetapi Xia Mu membawanya dan Ye Qingwu berkeliling Kaisar Bintang setiap hari, dan mereka berdua bersenang-senang. Dia tidak membicarakan masalah itu lagi. Lagi pula, hanya tinggal beberapa hari lagi untuk perjamuan kenegaraan. Begitu pula dengan menunggu sampai jamuan kenegaraan selesai sebelum berangkat. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah orang di Emperor Star jelas mulai meningkat. Mereka semua adalah perwakilan dari berbagai kekuatan yang datang untuk menghadiri jamuan makan kenegaraan. Namun meski meningkat, tidak tampak semrawut sama sekali. Karena tidak ada yang berani menimbulkan masalah di Emperor Star. Jumlah orang di Emperor Star mulai bertambah. Untuk menghindari masalah, Ye Qingwu harus mengenakan kerudung lagi untuk menutupi penampilannya yang menakjubkan. Bagaimanapun, reputasinya relatif besar di galaksi Bima Sakti, dan banyak orang mengenalnya. Mereka bertiga menghabiskan waktu berikutnya dengan berjalan-jalan di berbagai atraksi di Emperor Star. Selama proses ini, Lindong menemukan bahwa ada beberapa gelombang orang kuat yang bersembunyi di balik layar. Mereka seharusnya dikirim oleh Kaisar untuk melindungi putri ke-19. Dia juga tidak membeberkannya, masih berpura-pura tidak tahu. Seiring berjalannya waktu perjamuan kenegaraan semakin dekat. Seluruh Kaisar Bintang menjadi sibuk. Skala perjamuan kenegaraan ini jauh lebih besar dari perjamuan kenegaraan sebelumnya. Bisa dikatakan luar biasa besarnya. Hampir semua kekuatan di galaksi akan mengirimkan orang untuk hadir. Di masa lalu, ketika perjamuan kenegaraan diadakan, pada dasarnya adalah keluarga Xia, keluarga kerajaan kekaisaran galaksi, yang membawa tokoh-tokoh penting dari kalangan militer dan politik kekaisaran untuk memuja surga di kuil surga bintang kaisar. Namun kali ini, karena kemunculan sisa-sisa dinasti surgawi dan klan naga berkepala 9, Xia Yunchuan ingin mengumpulkan kekuatan semua galaksi untuk melancarkan pembersihan besar-besaran terhadap kerajaan surgawi. Itu sebabnya begitu megah dan banyak kekuatan yang diundang untuk berpartisipasi. Bintang Kejora, pesawat luar angkasa dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya telah disiapkan dan siap berangkat. Mengikuti pidato penuh semangat Li Tian, itu membangkitkan emosi semua sisa dinasti celestial. Setiap orang telah menunggu begitu lama. Beberapa di antaranya telah berkembang biak selama beberapa generasi, dan mereka semua menahan energinya. Saya ingin menyingkirkan kehidupan yang tersembunyi dalam kegelapan dan tidak pernah melihat terang hari, kembali ke kejayaan masa lalu, dan menikmati semua keindahan galaksi Bima Sakti. Subjek dinasti surgawi yang terkasih, pernahkah Anda berpikir tentang kehidupan yang berlama-lama dan tidak pernah melihat terang seperti ini? Li Tian bertanya dengan keras. Aku tidak mau. Semua sisa dinasti surgawi menjawab dengan penuh semangat di saat yang bersamaan. Apakah kamu ingin menikmati semua keindahan Bima Sakti, anggur berkualitas, makanan lezat, wanita cantik? Ya, kalau begitu ikuti aku dalam ekspedisi. Ini akan menjadi momen yang menentukan nasib kerajaanku. Kita harus mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Segala sesuatu di masa lalu akan dikembalikan ke kejayaan Kaisar Abadi. Dia sudah terlalu lama menunggu momen ini. Untuk ini, mereka juga membayar harga yang tak terhitung jumlahnya. Ia bahkan tak segan-segan menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Pergi berperang, Li Tian memimpin semua rakyat dinasti surgawi menuju bintang kaisar,
Mereka ingin mengambil kembali semua milik mereka di perjamuan kenegaraan yang diadakan oleh Kekaisaran Galaksi di depan seluruh galaksi. Dari sekarang, Kekaisaran Galaksi akan menjadi sejarah. Kekaisaran Tiongkok akan berhasil bangkit menggantikan Kekaisaran Galaksi. Li Tian dan 4 alam abadi setengah langkah dari klan naga berkepala 9 membawa hampir semua sisa dinasti surgawi untuk menaklukkan Kaisar Bintang. Bersumpah untuk mengambil kembali segala sesuatu yang pernah menjadi milik Tiongkok. Ini akan menjadi pertempuran terakhir antara Tiongkok dan Kekaisaran. Pemenangnya akan memiliki segalanya di galaksi, dan yang kalah akan menjadi sejarah. Saya yakin siapapun yang menang, mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bangkit kembali. Ada 5 alam abadi setengah langkah di kerajaan surgawi, sedangkan di kerajaan galaksi hanya ada 2. Selama tidak terjadi hal tak terduga, Kekaisaran akan dikalahkan. Yang dikhawatirkan Li Tian sekarang bukanlah dia tidak bisa menghancurkan keluarga Xia. Yang paling dia khawatirkan adalah identitas klan Jiao berkepala 9 diungkap oleh Xia Yunchuan di perjamuan kenegaraan. Bagaimanapun, Jiao berkepala 9 telah melakukan banyak kejahatan dalam sejarah galaksi Bima Sakti. Ia suka memakan manusia untuk membantu dirinya tumbuh. Ini saja akan membangkitkan kebencian umum semua manusia di galaksi Bima Sakti. Bahkan jika keluarga Xia dihancurkan saat itu, kemungkinan besar kekuatan seluruh galaksi akan bersatu untuk mengincar mereka. Akhirnya menimbulkan perang besar-besaran di galaksi Bima Sakti. Jika penegak hukum alam semesta secara tidak sengaja diperingatkan, semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, Li Tian harus bergegas ke perjamuan kenegaraan. Sebelum Xia Yunchuan mengungkapkan identitas klan Jiao berkepala 9, dia menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menghancurkan keluarga Xia. Pada saat yang sama, ini menunjukkan kekuatan dinasti surgawi dan menghalangi semua kekuatan, sehingga semua masalah dapat diselesaikan dalam skala kecil. Sangat disayangkan bidak catur penting dari keluarga Lou ini dilenyapkan oleh Kekaisaran. Jika tidak, jika 2 kekuatan besar memimpin dalam membelot ke kerajaan surga, efeknya akan jauh lebih baik. Bintang Kaisar, perjamuan kenegaraan semakin dekat. Nenek moyang raksasa dari banyak kekuatan telah datang ke Kaisar Bintang. Kaisar Xia Yunchuan dan Permaisuri Liu Nian juga mulai menerima beberapa leluhur dari kekuatan yang kuat. Di antara mereka adalah Liu Qing, tetua tertinggi Istana Mingyu. Liu Qing juga adalah guru Liu Nian, dialah yang menjemput Liu Nian dan membesarkannya. Dapat dikatakan bahwa Liu Qing adalah guru Liu Ningyan sekaligus ibu angkatnya. Hubungan keduanya juga sangat dalam. Jika tidak ada Liu Qing, tidak akan ada Kaisar dan Permaisuri Liu Ningyan saat ini. Di sebuah kamar di Istana Kekaisaran, 2 remaja putri duduk berhadapan. Salah satunya adalah Permaisuri Liu Nian, dan yang lainnya adalah gurunya, penatua tertinggi Liu Qing dari Istana Mingyu. Liu Qing juga merupakan salah satu dari sedikit ahli tingkat penguasa alam puncak di seluruh galaksi. Meskipun Liu Qing setidaknya berusia lebih dari 1000 tahun, namun duduk bersama Liu Ningyan, mereka tetap terlihat seperti sepasang saudara perempuan. Mereka semua terlihat seperti wanita muda yang cantik. Inilah manfaat menjadi kuat, tidak hanya dapat memperpanjang umur, tetapi juga dapat menunda penuaan. Selain itu, Liu Qing telah menggunakan berbagai obat anti penuaan, sehingga ia tidak terlihat jauh lebih tua dari Liu Ningyan. Andai saja saya bisa menerobos ke alam abadi yang sejati, Anda tidak hanya dapat menikmati umur tanpa akhir, tetapi Anda juga dapat awet muda selamanya. Alam abadi juga merupakan tujuan yang dikejar oleh banyak orang kuat. Sayangnya, ini adalah jurang alami yang menghalangi lebih dari 99,9% orang. Ningyan, kali ini Kekaisaran mengadakan perjamuan kenegaraan terlebih dahulu,
dan skalanya sangat besar. Seharusnya tidak sesederhana itu. Tuan, sejujurnya, sisa-sisa dinasti surgawi akan datang kali ini, dan kekaisaran harus memperlakukan mereka dengan hati-hati. Jika tidak maka akan menyebabkan kekacauan di seluruh galaksi. Liu Nian berkata sambil menghela nafas. Dia tidak perlu berbohong di depan tuannya. Liu Qing adalah salah satu orang yang paling dia percayai. Selama periode ini, saya juga mempelajari beberapa hal. Kali ini, sisa-sisa dinasti surgawi tampaknya bekerja sama dengan klan Jiao berkepala 9 dan mengintegrasikan gen klan Jiao berkepala 9. Meskipun kekuatan mereka akan meningkat pesat, mereka juga akan mengubah dirinya menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Ternyata guru mengetahuinya. Sebagai salah satu mantan penguasa galaksi Bima Sakti, mustahil bagi keluarga Li untuk tidak mengetahui ambisi klan Jiao berkepala 9. Mereka melakukan ini sepenuhnya. Mereka membawa masalah bagi manusia di galaksi kita. Mereka mungkin tahu bahwa jika mereka terus bertahan, cepat atau lambat mereka akan dimusnahkan. Jadi mereka bersatu dengan klan Jiao berkepala 9 dan melakukan upaya putus asa untuk menyeret kekaisaran ke bawah. Bahkan jika sisa-sisa kerajaan surgawi bisa menang, bagaimana mungkin? Tidakkah kamu tahu bahwa lebih mudah mengundang dewa daripada mengusir mereka? Cepat atau lambat, galaksi Bima Sakti akan digerogoti oleh klan Jiao berkepala 9. Mereka semua adalah pendosa di galaksi-galaksi. Jadi kita tidak bisa membiarkan kerajaan langit menang. Kita hanya bisa menang oleh diri kita sendiri. Inilah yang Yun Juan serukan. Alasan semua kekuatan datang adalah bahwa hanya dengan menyatukan semua kekuatan yang dapat bersatu kita dapat memiliki kesempatan untuk mencapai kemenangan akhir. Yang paling penting sekarang adalah, akankah 9 klan Jiao berkepala adakah yang kuat yang datang? Seberapa besar sisa-sisa dinasti surgawi? Klan Jiao berkepala 9 adalah kuncinya. Menurut informasi yang diperoleh kekaisaran, 9 klan Jiao berkepala-kepala klan Jiao pasti telah mengirim orang ke sana. Tetapi situasi spesifiknya masih belum jelas. Jadi itulah mengapa Yun Juan sangat memperhatikannya. Tidak peduli apa, Istana Mingyu akan selalu mendukungmu dan kekaisaran, kata Liu Qing dengan sungguh-sungguh. Terima kasih guru. Liu Nian berdiri dan membungkuk pada Liu Qing. Oke, sekarang kamu adalah permaisuri kekaisaran galaksi. Mengapa kamu memberi hormat padaku? Tuan, nyawa Ninggian diberikan olehmu. Tanpamu, bagaimana aku bisa berada di tempatku sekarang? Tidak peduli siapa aku sebagai milikmu murid dan anak perempuan. Aku harus memberi hormat padamu. Kamu, Liu Qing tersenyum pahit, tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia masih muda, dia disakiti oleh cinta. Kemudian, dia mengabdikan dirinya untuk menekuni seni bela diri. Hingga saat ini, lebih dari 1000 tahun kemudian, ia masih lajang. Liu Nian memang menjadi kebanggaan hidup Liu Qing. Ketika saya menjemputnya ratusan tahun yang lalu, dia masih bayi yang dibedong. Liu Qing tidak hanya melatih Liu Nian untuk menjadi orang suci di Istana Mingyu, tetapi juga menjadi seorang permaisuri. Beberapa hari lagi berlalu. Ada semakin banyak orang yang berkuasa di Emperor Star. Ini hampir mencakup lebih dari 10% orang-orang berkuasa di galaksi Bima Sakti. Perjamuan kenegaraan ini juga merupakan yang termegah dalam sejarah kekaisaran galaksi. Itu juga merupakan waktu paling berbahaya bagi kekaisaran galaksi. Ketika dunia terbagi rata dengan kerajaan surgawi, meskipun kedua belah pihak telah berperang selama ribuan tahun, kekaisaran tidak pernah menghadapi krisis seperti itu karena mereka mengetahui dasar-dasarnya. Tapi kali ini berbeda, karena lawannya selain sisa-sisa dinasti surgawi. Ada juga peradaban tingkat kelima, klan naga berkepala 9 di galaksi Behemoth. Itu adalah ras yang kuat dengan alam abadi yang sejati.
Jika klan Jiao berkepala 9 tidak takut dengan penegak hukum kosmik, mereka pasti sudah lama menduduki galaksi Bima Sakti dan menangkap seluruh populasi manusia di galaksi Bima Sakti sebagai makanan mereka sendiri. Meskipun penegak hukum kosmik belum tentu memperhatikan cahaya kecil tingkat ketiga. Tapi klan naga berkepala 9 tidak berani berjudi. Setelah diperhatikan, harga yang harus dibayar sangatlah besar. Mereka bahkan mungkin akan dimusnahkan. Reputasi penegak hukum kosmik bukan sekadar omongan belaka. Itulah hasil pencapaian nyata. Di alam semesta yang luas ini, tak terhitung banyaknya kekuatan dan ras yang dimusnahkan oleh penegak hukum alam semesta karena mereka memiliki mentalitas keberuntungan dan melanggar konvensi alam semesta. Itu adalah keberadaan mengerikan dari sekelompok naga dewa yang tidak dapat dilihat. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan di mana mereka akan muncul. Saat waktunya semakin dekat, Lindong dan kelompoknya menyelesaikan tur mereka dan kembali ke Istana Kekaisaran. Perjamuan kenegaraan akan diadakan dalam 3 hari. Sebagai putri ke-19 Kekaisaran, Xiaomu harus hadir di perjamuan kenegaraan. Dia juga dipanggil oleh Permaisuri Liunian dalam 2 hari terakhir dan mulai melakukan berbagai persiapan. Lindong juga menikmati waktu senggangnya, dia minum teh di halaman setiap hari, dan pada saat yang sama mengendurkan kekuatan mentalnya dan merasakan orang-orang kuat baru yang telah tiba di Emperor Star. Ada begitu banyak orang kuat yang berkumpul di Emperor Star hari ini. Raksasa tingkat penguasa alam yang sulit dilihat di masa lalu semuanya muncul di Emperor Star. Belum lagi level Lord dan level Master Domain, masih banyak lagi. Lindong bisa merasakan beberapa di antaranya bahkan pada puncak level Realm Lord. Tampaknya Kekaisaran akan mengambil tindakan besar terhadap sisa-sisa kerajaan surgawi. Tapi itu benar, sekarang, sisa-sisa kerajaan surgawi baru saja mulai menyusup ke Kekaisaran. Yang paling tepat adalah menghentikan krisis di masa depan sesegera mungkin. Jika kita menunggu lama, sisa-sisa kerajaan surgawi akan menyusup ke lebih banyak kekuatan, dan Kekaisaran akan menjadi sulit dikendalikan. Bahkan mungkin ada situasi di mana dunia terbagi menjadi 2 bagian lagi. Tentu saja ini adalah hal yang tidak ingin dilihat oleh Kekaisaran. Faktanya, untuk Lindong, jika Kekaisaran dan dinasti sama-sama manusia, dan kedua belah pihak tidak dapat terlibat dalam perang skala besar yang akan menyebabkan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya di galaksi, dia sebenarnya akan acuh tak acuh. Namun, orang-orang dari Tian Chao ini, untuk menang, meninggalkan identitas manusia mereka dan berubah menjadi monster yang bukan manusia atau hantu. Lindong tidak tahan. Bukan hal yang baik jika manusia di galaksi Bima Sakti dikuasai oleh sekelompok alien. Selain itu, klan Jiao berkepala 9 juga akan memakan manusia. Kerajaan surga pasti telah menyetujui beberapa persyaratan dengan mengandalkan kekuatan mereka, dan mungkin menyediakan manusia untuk dimakan oleh klan Jiao berkepala 9. Hal ini membuat Lindong semakin tidak bisa diterima. Bagaimanapun, dia juga anggota umat manusia. Menyaksikan ras Anda sendiri dijadikan makanan oleh ras lain. Merasa kasihan, Lindong pasti tidak bisa melakukannya. Jadi meskipun dia memiliki sedikit konflik dengan Xia Yunchuan, dia hampir bertengkar. Jika ada krisis di Kekaisaran, Lindong tidak akan ragu mengambil tindakan jika dia bisa. Tapi itu terbatas pada apa yang bisa dilakukan seseorang. Jika klan naga berkepala 9 mengirimkan alam abadi yang sebenarnya, Lindong akan bersembunyi dan lari sejauh yang dia bisa. Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat menyingkirkan alien ini dan memberikan hari yang cerah bagi umat manusia. Tinggal 1 hari lagi sampai jamuan kenegaraan dilangsungkan. Lindong sedang duduk di halaman. Dia baru saja mengambil cangkir teh dan hendak menyesapnya,
Dia tiba-tiba tertegun. Dia memegang cangkir teh ke mulutnya dengan tangannya, tetapi tidak meminumnya. Setelah beberapa detik, Lindong kembali sadar, terus menyesapnya, dan meletakkan cangkir tehnya. "Tuan, apa yang terjadi padamu tadi? Ada apa denganmu?" Ye Qingwu melihat Lindong tertegun dan bertanya. "Tidak, aku baru saja menemukan sesuatu yang menarik," jawab Lindong sambil tersenyum. Dia baru saja menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang istana kekaisaran. Ada rumor di seluruh galaksi bahwa Kaisar Xia Yunjuan adalah manusia terkuat di galaksi dan satu-satunya yang telah mencapai alam keabadian setengah langkah. Tapi sekarang, Lindong menemukan bahwa selain Kaisar Agung Xia Yunjuan, Istana Kekaisaran sebenarnya memiliki alam keabadian setengah langkah yang kedua. Menarik, ini sangat menarik. Ini memang sebuah kerajaan yang telah menguasai galaksi Bima Sakti selama bertahun-tahun, dan tersembunyi dengan baik. Fondasi ini memang tidak sebanding dengan kekuatan lainnya. Bahkan jika mereka berdua berada di alam abadi setengah langkah, mereka akan menderita kerugian bahkan jika mereka saling berhadapan. Hanya saja Lindong belum pernah bermain sebelumnya, dan dia tidak tahu di mana batasannya. Dia sama sekali tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Ketiga keterampilan tempur terbaik telah dipelajari hingga tingkat sempurna, dan ada juga pedang penghancur kejahatan yang dapat membunuh segala sesuatu di alam semesta. Ditambah dengan kondisi keabadian setengah langkah Lindong saat ini, dia sangat ingin membuka diri, mencari lawan yang seimbang, dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya kesempatan ini tidak pernah tersedia. Lawan yang Anda temui pada dasarnya adalah pembunuhan instan, tanpa ketegangan apapun. Apa yang menarik? Ye Qingwu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kamu akan segera tahu. Jika tebakanku benar, perjamuan kenegaraan ini tidak akan membosankan, pasti ada sesuatu yang bagus untuk ditonton." Ye Qingwu terdiam. Tuan muda sebenarnya masih ingin menonton pertunjukan bagus di jamuan makan kenegaraan saat ini. Jika Anda telah menyinggung Kaisar, bukankah Anda harus memanfaatkan perjamuan kenegaraan dan ketika Kaisar tidak punya waktu untuk mengurusnya, diam-diam tinggalkan bintang Kaisar dan lari sejauh mungkin? Kalau tidak, ketika perjamuan kenegaraan selesai dan Kaisar sudah bebas, dia pasti akan datang mencarinya. Bagaimanapun, tuan muda itu memarahi Kaisar. Diperkirakan tidak ada seorang pun di seluruh galaksi Bima Sakti yang berani melakukan hal tersebut. Tuan muda telah menjadi presiden. Kaisar yang berhasil menghina kekaisaran galaksi masih bisa hidup lama. Jika putri ke-19 tidak muncul tiba-tiba, Ye Qingwu curiga mereka sudah lama terkubur. "Aku sangat takut hingga pakaianku basah oleh keringat." Tuan muda masih terlihat acuh tak acuh, tidak gugup sama sekali, dan sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah ini. Ye Qingwu benar-benar tidak bisa memahami tuan mudanya. Sebut dia bodoh, tahu segalanya, mengerti segalanya. Katakan padanya dia tidak bodoh, selalu ada hal-hal tertentu yang mandek dan tidak bisa dibalik sama sekali. Dengan beberapa kata lembut dan pengenalan singkat tentang pengalaman Anda dapat menangani masalah ini dan mendapatkan bantuan Kaisar. Tapi dia hanya ingin bertarung dengan Kaisar, membuat Kaisar marah. Bukankah ini menimbulkan masalah, Tuan? Saya punya saran. Ye Qingwu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Katakan, menurutku kita sebaiknya tidak pergi ke perjamuan kenegaraan besok. Sebaliknya, kita harus diam-diam meninggalkan bintang Kaisar saat perjamuan kenegaraan diadakan ketika Kaisar tidak punya waktu untuk mengurus kita. Jika tidak, ketika perjamuan kenegaraan selesai, kita tidak akan bisa pergi bahkan jika kita mau. Ya. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Qingwu, Lindong sedikit tercengang. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Ye Qingwu?
Dia mengatakan bahwa dia tidak takut pada Xia Yunchuan, tetapi hanya ingin bertengkar dengannya untuk melihat di mana batasannya. Ye Qingwu tidak akan mempercayainya 100%. Jangankan dia, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, reputasi Kaisar Agung telah mengakar kuat di hati rakyatnya. Dalam benak manusia di galaksi Bima Sakti, Kaisar Xia Yunchuan adalah orang terkuat, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Qingwu, apa menurutmu aku bodoh? Tanya Lindong. Ah, apa yang kamu bicarakan? Guru, bagaimana kamu bisa menjadi bodoh? Jika kamu bodoh, maka tidak akan ada orang pintar di alam semesta. Ini menunjukkan ketegasan Anda, tapi di saat yang sama, hatinya bergumam. Kamu tidak bodoh, hanya otot. Ada beberapa hal yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran Anda. Selain itu, tidak banyak lagi. Karena aku bukan orang bodoh. Kamu harus percaya padaku dan mendukungku apapun yang aku lakukan. Karena semua yang aku lakukan punya alasan dan rencanaku sendiri. Mungkin kamu tidak akan memahaminya pada awalnya, tapi aku yakin kamu akan segera mengerti. Lindong berkata dengan serius. Ye Qingwu memandang Lindong. Saya menemukan bahwa apa yang dia katakan sangat serius dan sepertinya dia tidak bercanda sama sekali. Baiklah, mungkin aku terlalu khawatir. Meskipun dia masih tidak tahu apa manfaatnya jika Tuan Muda membuat marah Kaisar, orang paling berkuasa di galaksi. Tetapi karena Tuan Muda berkata demikian, dia harus mengetahui segala sesuatu yang ada di hatinya dan tidak perlu mengingatkan dirinya sendiri. Lakukan saja urusanmu sendiri. Karena Tuan Muda mengatakan bahwa dia memiliki rencananya sendiri. Qingwu tidak perlu lagi khawatir. Tidak peduli apa yang Tuan Muda lakukan di masa depan. Saya akan mendukung Anda tanpa ragu-ragu dan tidak akan pernah mengajukan pertanyaan lagi. Benar, senyum Lindong kembali terlihat di wajahnya. Bersambung.